Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat bergabung dalam online service GBT Medan Kota yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Salam bagi semua saudara yang ada di rumah, di kantor, di kamar, atau yang sedang dalam perjalanan. Dalam beberapa saat lagi, Bapak Ibu akan dipandu seorang worship leader dan akan bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, menerima perjamuan suci dan doa berkat. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu akan mengalami lawatan dan jamahan Tuhan dalam ibadah ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kemurahan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa lagi menikmati ibadah ini bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menaikkan setiap pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya, karena hanya di dalam nama-Mu ada pengharapan. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku,
tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Benar Yesus, hanya Engkau jaminan kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami percaya, yang dapat kami andalkan Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang Engkau berikan pada kami. Sampai hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk menikmati ibadah ini. Meskipun kami berbeda tempat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya di saat kami bersatu hati Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan setiap dari kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk menaikkan setiap pujian bagi nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puja Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan Tuhan bagi pelayan yang melayani Engkau Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Engkau. Dan kami juga serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mau meninggalkan semua beban yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau katakan bersama Yesus, selalu ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, dan untuk masalah kita semua. Haleluya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Kita mau terus mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Kita mau katakan hanya Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami, karena Engkau sumber dari segalanya. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa
tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kita mau mempersiapkan hati kita, supaya apa yang Tuhan katakan melalui hamba-Nya bisa kita dengarkan dengan baik dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan, Tuhan, bentuk hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni,
hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan sudah mengizinkan kami masih boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan rekan-rekan seiman kami. Terima kasih Tuhan, dan benar Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya, dan yang mampu mengubah segala hidup kami, hati kami, bahkan jiwa kami, dari yang tidak berpengharapan menjadi orang-orang yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih sayang-Mu, untuk kasih setia-Mu atas kami. Dan Tuhan sudah menolong kami sampai di hari ini, dan kalau sebentar Tuhan kami mau belajar lebih lagi mengenal firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti siapapun kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, yang belajar firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya Tuhan mau menegur kami, Tuhan mau mendidik kami di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan, semakin serupa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sebentar akan hamba sampaikan. Biar kiranya Tuhan pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikannya dengan baik, dengan benar, sehingga apapun yang hamba sampaikan benar-benar isi hati Tuhan. Biar kiranya setiap apapun yang hamba sampaikan bisa diterima dan dijalankan dengan baik Tuhan, dengan benar oleh setiap sidang jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara semua di dalam keadaan yang baik dan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya mengambil tema pada hari ini tentang hardship atau kesukaran. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah gambar yang populer di Instagram, di jagat Instagram. Gambar ini, entah siapa yang melukisnya Bapak Ibu Saudara, tapi lukisan ini berjudul "We are not on the same boat but on the same storm". Kayak artinya kita tuh nggak ada di kapal yang sama, tapi kita ada dalam badai yang sama. Karena gini Saudara, cerita ini kan kalau Saudara lihat di dalam gambarnya, ada orang, kapal dalam situasi badai ini, ada orang yang naik kapal biasa, ada orang yang naik kapal layar, ada orang yang naik perahu, ada yang naik speedboat, ada yang naik kapal pesiar dan lain sebagainya. Nah, semua orang sedang mengalami masa-masa sukar hari-hari ini. Masa-masa sulit, krisis, kesukaran, penderitaan. Tetapi setiap orang menghadapi masa ini dengan cara yang berbeda-beda, dengan hidup yang berbeda-beda. Kapal atau perahunya berbeda-beda. Ada yang kapal pesiar mewah, lengkap dengan wifi-nya, kolam renangnya, spa, salon, teater pribadi, dan lain sebagainya. Ada yang juga kapal layar, masih mewah kapal layar Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin gak pakai wifi, gak ada kolam renang, tapi masih ada restoran, masih ada tempat makan, masih happy-happy. Ada yang naik perahu,
ada yang naik speedboat, ada yang mungkin ada banana boat, bisa sambil happy-happy juga. Ada yang naik sampan, ada yang sampannya rapuh, bolong-bolong, nyaris tenggelam, tapi berusaha terus mengayuh. Ini menggambarkan kondisi setiap orang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada yang di masa pandemi ini masih bisa tetap santai-santai aja, ada yang malah mendulang untung banyak, ada yang setengah mati mencari makan, dan ada juga yang sudah nyaris tenggelam tapi masih terus berusaha untuk mengayuh hidupnya, untuk terus berusaha hidup. Ada yang sakit mungkin, ada yang meninggal, ada yang sakit dan sembuh, ada yang terus-menerus sehat. Setiap orang punya perahu, punya kapal beda-beda. Ada yang malah mulai usaha baru, tapi malah ada yang usahanya gulung tikar. Setiap orang punya peperangannya sendiri. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Setiap orang punya medan perangnya sendiri. Gak bisa disamain Bapak Ibu Saudara. Kesukaran dan krisis setiap orang itu berbeda-beda. Dan kita gak bisa ngehakimin orang lain hanya karena dia beda sama kita krisisnya. Dia beda sama kita penderitaannya. Nah, Alkitab menuliskan kisah seorang yang sangat menderita. Bukan Yabes, Bapak Ibu Saudara. Nama orang ini adalah Ayub. Seseorang yang tak asing lagi di telinga kita. Dan saya agak jarang sebenarnya menemukan nama Ayub dari orang-orang yang saya kenal. Ayub ini dikisahkan di dalam kitab Ayub. Tentang bagaimana hidup si Ayub yang saleh itu damai, tenteram, aman, nyaman, bahagia. Boom, tiba-tiba dihantam bertubi-tubi dengan masalah, dengan penderitaan, dengan tiba-tiba dia mendapatkan masalah yang jatuh beruntun. Bukan hadiah yang datang beruntun, tapi masalah yang datang beruntun. Mengeroyok hidupnya, mulai dari kehilangan ternak, tanah, pelayan, anak-anaknya meninggal, sahabat, bahkan istrinya marah-marah, terakhir dirinya sendiri sakit parah, busuk, melepuh dan gatalnya setengah mati. Bukankah kita seperti itu? Awal 2020 kita diprediksi memiliki kehidupan yang stabil, kondisi ekonomi diprediksi sangat baik. Kita mungkin punya rencana jalan-jalan, ya saya juga punya rencana. Kita punya rencana yang akhirnya tidak bisa terrealisasi. Kita punya rencana bisnis, kita punya rencana refreshing dan lain sebagainya. Semuanya udah terjadwal dengan baik. Sampai akhirnya baru saja 2020 berjalan selama 2 bulan, boom. Bulan Maret Indonesia harus menghadapi kenyataan. Sampai hari ini yang harus diperangi, yang harus dihadapi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berarti badai kita, we are not on the same boat but on the same storm. Kapal kita nggak sama, tapi badai yang kita hadapi itu sama. Setiap orang punya penderitaan, kesukaran dan krisisnya sendiri-sendiri. Nggak bisa disamain. Nah, kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah perkataan Ayub ketika Ayub sudah kehilangan ternak, sudah kehilangan harta, sudah kehilangan anak. Dia badannya masih utuh, belum ada penyakit. Ketika dia sudah kehilangan hampir segalanya, harta, anak, ternaknya, dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kehidupan Ayub begitu saleh dan sabar. Nah, apa aja yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub selain kesabarannya dan kesalehannya? Apakah ada pesan dari kisah ini bagi penderitaan kita yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Bagi pergumulan kita, bagi masalah kita. Apakah ada pesan atau ada yang bisa kita pelajari? Yang pertama, saya mencatat di dalam setiap perkara, di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap pergumulan. Hal yang pertama yang harus kita ketahui sama seperti
Ayub tahu, sehingga ia tetap pada kesalehannya, sehingga ia tetap sabar dalam penderitaan, dalam pergumulannya. Hal yang pertama, yaitu God knows. Allah tahu, Allah mengetahui, dan Allah mengerti. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Nah Bapak Ibu Saudara, si iblis ini mengira Ayub itu takut sama Tuhan, takut sama Allah yang dia sembah, karena Allah memberkati dia dengan harta benda dan dia menjadi kaya. Tapi iblis nggak tahu kalau Ayub lebih daripada itu. Ayub bukan takut sama Tuhan karena udah diberkati. Salah, iblis salah. Jadi iblis ngomong kayak gitu tadi. Iblis kan bilang, apakah enggak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Kita lanjut Bapak Ibu Saudara, ayat 10, 11, 12. 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi, katanya iblis, ulurkanlah tanganmu, jamah segala yang dipunyainya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wah, Tuhan tahu kondisi dan kualitas Ayub itu seperti apa. Maka Tuhan menjawab seperti ini. Maka firman Tuhan pada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu pada dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini, Allah tahu apa yang akan dikerjakan iblis. Allah tahu bahwa iblis punya rencana jahat sama Ayub. Satu hal yang paling sering dirasakan ketika kita sedang dalam penderitaan atau kesukaran adalah apa? Merasa ditinggalkan, merasa terasing, merasa sendirian, left behind, merasa aku yang menghadapi ini sendiri dan orang gak ada yang mengerti. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan, oleh sahabat, oleh keluarga. Kita pengennya, kita tahu nih Tuhan itu tahu. Tapi yang kita pengen, kita expect adalah kalau Tuhan tahu, harusnya Tuhan lakukan sesuatu tentang itu. Kalau Tuhan udah tahu, harusnya Tuhan begini. Jadi kita punya ekspektasi seperti itu. Enggak dibatasi bahwa kalau Tuhan tahu aja udah cukup. Nah, dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 12 kita diberikan pandangan di belakang layar pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Ayub dan keluarganya yang sama sekali mungkin terluput dari bacaan kita. Allah sangat menyadari dan mengerti ketaatan, kesalehan, dan betapa Allah sangat bangga akan hidup yang dijalani Ayub. Karena Allah bilang, lihat gak Ayub itu keren banget. Kesalehannya jempol, luar biasa. Ketika kita dipukul dengan penderitaan pribadi atau teraniaya atau mengalami kesukaran karena ketaatan dan prinsip kita yang berdasarkan firman Tuhan, yakini saudara bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Jadi saudara, kita sadari dan ingat bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Ketika saudara merasa sendirian, ketika saudara merasa lemah dan gak sanggup lagi, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Ketika saudara sedang mengalami kesedihan, saudara mengalami penderitaan, mungkin saudara mengalami kehilangan yang sangat besar, saudara mengalami pengkhianatan, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Ketika saudara mengalami kekerasan, ketakutan, bahkan kesepian, penghinaan, kemarahan, atau sedang menghadapi badai topan yang mengamuk di dalam keluarga saudara, dalam kondisi ekonomi saudara, dan lain sebagainya, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Ini harus kita pahami dan sangat penting untuk diingat. Agar apa? Dapat menangkal
Rasa terasing diri kita, rasa kesepian yang sering kali menimpa kita ketika kita dalam kesukaran dan pencobaan terjadi. Karena yang sering ada dalam pikiran kita adalah gak ada yang memahami saya, gak ada yang mengerti apa yang saya alami, gak ada yang tahu perasaan saya gimana. Kabar baiknya saudara, Tuhan mengerti apa yang saudara alami. Tuhan tahu apa yang saudara sedang hadapi. Tuhan mengerti dan sangat tahu perasaan saudara seperti apa. Meskipun Ayub gak bisa memahami mengapa semua hal terjadi padanya. Kenapa dia begitu saleh, kenapa anaknya, hartanya, ternaknya semua habis. Tapi satu yang ia pahami, Tuhan mengetahui dan mengerti apa yang Ayub rasakan. Ayub tidak bereaksi seperti yang diprediksi oleh setan dengan mengutuk dan menghujat Allah. Sebaliknya, dalam Ayub 2 ayat 10, Ayub menjawab istrinya dengan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayub bilang begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Itu kata Ayub. Masa kita mau terima yang enak-enaknya doang? Kata Ayub. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bibirnya aja tidak berbuat dosa, apalagi hatinya, apalagi pikirannya. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu, Ia tahu apa yang sedang saudara alami. Dan Ia mengerti apa yang saudara alami. Ingat ini saudara, ingat selalu bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang sedang saudara alami. Dan berita baiknya lagi, Tuhan peduli akan saudara. Kenapa? Penderitaan itu sudah ia alami saudara. Penderitaan dan penganiayaan itu sudah Yesus alami. Dia dipukul, dia diludahi, dia dikhianati, dia dihina. Dia dicaci maki, difitnah. Dan itu bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan kita. Oleh karena itu saudara, Yesus mengerti, Yesus paham. Dan Yesus peduli akan kondisi saudara. Akan apa yang saudara alami. Akan apa yang sedang saudara hadapi. Jangan takut. Tuhan kita sangat peduli. Dia sangat memahami dan mengerti apa yang Anda rasakan saat ini. Ketika saudara mulai merasa gak ada yang memahami, gak ada yang tahu, gak ada yang ngertiin saya. Ingatlah bahwa Yesus paham, Yesus tahu dan Yesus mengerti. Terkadang dalam masa penderitaan, kita tahu ada orang yang ngerti kita alami, apa yang kita alami aja itu udah menghibur saudara. Apalagi jika kita tahu ada pribadi yang mengerti, memahami dan dapat menolong kita. Untuk melewati penderitaan yang jauh lebih, dan dia sudah melewati penderitaan yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang kita alami sekarang. Hidup kita akan timbul pengharapan. Dan saudara pribadi itu adalah Yesus. Yesus sudah melewati penderitaan yang mengerikan itu. Dan ketika kita datang pada Yesus dan mencurahkan seluruh isi hati kita, itu akan sangat menolong untuk kita mendapatkan kelegaan dan untuk kita bisa menghilangkan rasa sendirian, rasa kesepian, rasa terhilang, rasa terasing. Karena kita memahami ada Yesus yang peduli dan mengerti akan apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, yang tadi yang pertama, God knows, Allah tahu, Allah mengerti. Yang kedua, God limits the trial. Allah ngasih batasan, Allah membatasi setiap pencobaan, Allah membatasi setiap penderitaan, Allah ngasih limit, batas. Nah, kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kisah Ayub dalam pasal 1 dan 2 membuat kita memahami penderitaan yang dialami Ayub itu 2 chapter, 2 bagian. Pertama, anak, ternak, hartanya habis. Ya kan? Itu pasal 1. Belum lagi selesai masa duka karena anak-anaknya meninggal. Di pasal 2, Ayub dituliskan ditimpa penyakit barah. Coba kita lihat Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan pada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ini batasan yang pertama, jangan mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ada batasan lagi yang Tuhan berikan.
Dia kasih limit, kasih batasan. Kenapa Tuhan kasih batasan? Tuhan memberikan batasan karena Tuhan sedang menyatakan dia punya kedaulatan, dia ada sovereignty, kedaulatan, bahwa bahkan ketika dia mengucapkan firman, iblis pun tunduk pada kuasa dan kata-katanya. Karena iblis lakukan tepat di cerita ini. Dikatakan, lalu iblis pergi. Dan kita tahu kisah Ayub seperti apa dalam pasal 1 dan pasal 2. Tuhan memberikan batasan karena Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya. Bahkan iblis pun tunduk pada kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan batasan pada kita, pada manusia. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu punya batas kemampuan. Tuhan tahu kemampuan manusia itu sampai mana. Tuhan tahu kemampuan saudara sampai mana. Tuhan tahu kemampuan saya sampai mana. Tuhan tahu kemampuan Ayub sampai di mana. Tuhan tahu ketika Ayub diambil semua hartanya, ternaknya, anaknya, bahkan dirinya pun, dia tidak akan mengutuki Tuhan. Tuhan tahu batasannya Ayub seperti apa. Dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi saudara perhatikan, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, bahkan saudara, Tuhan bukan hanya memberi batasan, tapi ini ada satu janji. Pada waktu kamu dicobai, saudara perhatikan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Udah ada batasannya, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan berikan janji, jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Penderitaan yang Ayub alami begitu berat. Karena Tuhan tahu kemampuan Ayub sampai di mana. Dan nyata Ayub sanggup melewatinya. Ayub mampu untuk tidak menghujat dan mengutuki Allah. Apakah Ayub itu keturunan dewa atau titisan malaikat sehingga dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya? Enggak, saudara. Ayub itu sama seperti kita, seorang manusia biasa yang mampu merasakan sakitnya ketika kehilangan harta benda, ternak, apalagi kehilangan anak-anak yang ia sangat kasihi, yang ia sangat sayang. Bahkan ketika tahu dari mana dia sangat sayang anak-anaknya? Karena setiap kali anak-anaknya habis pesta, dia ngapain? Persembahkan korban bakaran. Jangan-jangan anaknya sudah berbuat dosa. Segitu dia mikirnya untuk anak-anaknya, saudara. Dia terima lagi, dia juga bisa ngerasain sakit ketika dihina sama istrinya. Ketika dia dikata-katain sama sahabat-sahabatnya. Dan bahkan dia bisa menderita ketika penyakit bara busuk di sekujur tubuhnya. Dia bisa ngerasain sakit, orang dia ambil beling loh gatal untuk menggaruknya, saudara. Penderitaan Ayub diizinkan Tuhan tetapi bukan dari Tuhan. Diizinkan Tuhan dengan batasan dan Ayub memahami ini. Gimana kita tahu Ayub memahami ini? Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya, saudara perhatikan, seandainya apa saudara? Seandainya ia ini Tuhan menguji aku ini Ayub, aku akan timbul seperti emas. Boom. Saudara, Ayub tahu, kalau Tuhan sedang menguji dia, Ayub tahu itu artinya ia sedang dimurnikan. Ayub memahami bahwa yang ia alami adalah ujian dan ujian itu akan memurnikan imannya. Dan ini adalah tujuan Tuhan. Ini adalah tujuan Allah untuk memurnikan Ayub. Ayub sendiri bilang, ketika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu harus dibakar supaya menjadi emas yang murni. Emas harus mengalami pembakaran, dipanaskan, dibakar, supaya menghasilkan emas yang murni. Kita mau dimurnikan, kita harus mengalami juga ujian, supaya kita bisa murni di hadapan Tuhan.
Saudara, Tuhan ingin kita belajar. Sehingga pada saat kita mengucapkan kalimat Tuhan itu baik, God is so good, atau Tuhan selalu benar, Tuhan gak pernah salah. Tuhan itu pengen kita belajar, bukan hanya kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan adalah Tuhan, tetapi Dia juga ingin kita melihat bahwa kekuatannya, kedaulatannya yang besar itu Dia tidak pernah gunakan dengan sewenang-wenang atau seenaknya aja dan tidak bertanggung jawab. Tuhan ingin kita sadar dan kita belajar bahwa kedaulatannya atas hidup kita itu punya tujuan. Dalam kisah Ayub, kedaulatan Allah bertujuan menguji iman Ayub. Mungkin dalam situasi kita berbeda Bapak Ibu Saudara. Mungkin setiap penderitaan pergumulan kita diizinkan supaya Allah mau kita tambah kuat. Atau Allah mau kita menjadi semakin bergantung sama Tuhan. Atau Allah mau kita mengaku dengan mulut kita, dengan hidup kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, bahwa kita benar-benar butuh Dia. Atau Allah mau mengajar kita jadi orang yang berpengharapan. Atau Allah mau kita jadi orang yang bertumbuh semakin dewasa, imannya semakin bertumbuh. Tujuan Allah beda-beda. Saudara, tujuan Allah dalam pergumulan saya itu beda dengan tujuan Allah dalam pergumulan saudara. Intinya saudara, God has a purpose for your pain and a reason for your struggles. Tuhan punya tujuan atas rasa sakit yang sedang saudara alami, atas penderitaan yang sedang saudara alami saat ini, dan Tuhan punya alasan untuk setiap pergumulan saudara. Kadang-kala Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk kita berserah pada Tuhan. Dan juga Allah ingin kita merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Serta Allah ingin mengajar bahwa Dia Maha Kuasa. Dan ketika kita menyadari ini, kita sadar bahwa setiap pergumulan, setiap penderitaan, setiap rasa sakit, itu ada tujuan dan alasannya. Saudara, laut yang tenang tidak akan pernah menciptakan pelaut yang handal. Pelaut yang handal dibentuk melalui badai. Seperti itu juga kehidupan kita. Setiap kesukaran adalah sarana Allah membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih berani, lebih kokoh, lebih murni, lebih berpengharapan, dan lain sebagainya. Allah nggak kasih alasan mengapa Dia mengizinkan Ayub menderita. Tapi Allah menggunakan ketidaktahuan Ayub untuk menyatakan kemahakuasaannya pada hidup Ayub. R.C. Sproul dalam bukunya yang berjudul Surprises by Suffering menuliskan seperti ini. Pada akhirnya, satu-satunya jawaban yang Allah berikan pada Ayub adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri. Seolah-olah Allah berkata kepadanya, Ayub, aku adalah jawabannya. Ayub gak diminta untuk mempercayai sebuah rencana, tapi dia diminta untuk mempercayai seorang pribadi, yaitu Allah sendiri yang berdaulat, bijaksana, dan sangat baik. Jadi saudara, seperti yang telah dilakukan Ayub, mari kita belajar untuk mengakui. Mungkin kita kecewa, mungkin kita ragu, mungkin kita marah, kita punya banyak pertanyaan kepada Tuhan. Wajar karena kita manusia, kita bukan Allah. Kita harus mengerti dan mengubah persepsi kita. Persepsi kita tentang ruang dan waktu tentu amat berbeda dengan Allah yang Maha Kuasa. Yang memandang waktu sebagai satu kekekalan yang gak ada habisnya, gak ada akhirnya. Philip Yancey pernah menuliskan seperti ini. Nggak peduli sebagaimanapun kita berusaha untuk merasionalkan Allah, maksudnya kita membuat Allah itu masuk logika kita, masuk akal kita. Terkadang kita tetap melihatnya sebagai sosok yang gak adil, hingga waktu berjalan dan sejarah membuktikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ini didapati dari pengalaman bersama dengan Tuhan dan memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Sehingga semakin hari kita semakin mengerti apa tujuan Allah dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengenal Tuhan jauh lama sekali. Dan baik melalui hari ini kita kembali mengingat bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan itu peduli akan kita. Tuhan mengerti apa yang sedang saudara alami, Tuhan mengerti apa yang sedang saudara hadapi. Dan mari kita mau siapkan hati kita, mau datang pada Tuhan. Kita mau benar-benar mengaku, aku gak ngerti Tuhan, tapi aku memilih untuk percaya.
Aku gak ngerti jalan di depanku seperti apa atau masa depanku seperti apa. Tetapi aku memilih untuk berharap kepada Tuhan. Mari saudara, kita datang pada Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Bapak Ibu Saudara, di tengah banyak persoalan yang kita hadapi, di tengah banyak pergumulan yang sedang saudara alami, mungkin saudara sudah bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan. Saudara mungkin merasa gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi waktu, begitu sempit. Tapi satu hal saudara, kita bisa percaya bahwa kita punya Allah yang peduli dan mengerti segala yang sedang kita alami. Allah yang mengerti dan peduli apa yang sedang saudara gumulkan. Mari kita mau siapkan hati dan datang pada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini. Dia mengerti, Dia peduli. Saudara, Allah mengerti dan peduli akan apa yang sedang saudara alami, sedang saudara gumulkan. Haleluya. Terkadang kita merasa Yesus Tuhan, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia Allah yang selalu memegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Amin. Amin. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh Yesus, katakan Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Lagi katakan Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Allah mengerti dan Allah peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi Sekali lagi dengan lembut, Dia mengerti. Dia mengerti, Ini kami Tuhan. Dia peduli. Yesus, kami sadar Engkau Allah yang selalu pegang janji. Terima kasih Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini kami Tuhan, kami datang lagi padamu. Membawa setiap keberadaan kami, persoalan kami, pergumulan kami, bahkan penderitaan kami, kesesakan dalam jiwa kami. Kami letakkan di bawah kaki-Mu karena kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan kepada setiap kami. Kami bangga punya Allah yang hidup,
Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan setiap apa yang kami alami, akan hidup kami. Bahkan ketika kami bingung dengan diri kami sendiri, Allah mengerti, Allah peduli. Kami bangga punya Allah yang menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mau peduli akan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan setiap pergumulan boleh terjadi karena kami tahu Tuhan punya tujuan. Kami tahu Tuhan punya alasan untuk setiap pergumulan yang kami sedang hadapi. Dan kami mau Tuhan tetap setia, tetap taat. Sampai Engkau nyatakan kembali Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Kami mau tetap taat dan setia. Kami mau tetap menjadi murid Kristus yang melakukan firman Tuhan, pelaku firman. Hidup kami tidak pernah menyimpang daripada firman Tuhan yang kami dengar selama ini. Kami mau tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami tetap mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jika itu membuat kami harus mengalami pergumulan, kami siap karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami siap karena kami tahu Tuhan peduli dan mengerti akan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan. Biar kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dan biar kiranya setiap firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pelaku firman dan banyak orang dimenangkan untuk kembali kepada Kristus melalui kehidupan kami. Biar setiap orang melihat Yesus yang ada di dalam kami, bukanlah diri kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mau siapkan hati kita. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur yang sudah saudara siapkan tadi, dan saudara bisa membagi-bagikannya kepada anggota keluarga saudara. Sambil kita menyiapkan hati kita mau nyanyikan satu lagu, salibnya, salibnya selama mulia. Dalam nama Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini, salibnya, salibnya. Salibnya, 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 teramat mulia, sangat mulia. selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Sejenak kita renungkan betapa besarnya perbuatan Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa seharusnya kita yang mati, kita yang dianiaya, kita yang menderita, kita yang dihina, kita yang diludahi, kita yang dimaki, kita yang difitnah. Tapi Yesus yang menanggung itu semua bagi kita, karena kasih-Nya begitu besar. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk perbuatan-Mu, kasih sayang-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mati bagi kami di kayu salib.
Yang hari ini kami peringati melalui persekutuan dengan tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah dalam perjamuan kudus yang dilambangkan roti dan anggur ini. Terima kasih untuk perbuatan Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang berharga, bernilai mahal, yang sudah dibayar lunas oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan karena kematian-Mu kami percaya setiap dosa kami sudah selesai, setiap kutuk pun sudah dipatahkan, setiap pelanggaran kami pun sudah selesai di kayu salib. Bahkan Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami dari segala dosa, dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur kami hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan roti di tangan kanan kita, mau angkat tinggi lebih dari kepala kita, dan saudara akan mendengar firman Tuhan dan saudara akan meresponinya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti. Dan setelah sudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku. Adapun roti yang kita pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Haleluya. Kita mau angkat cawan berisi anggur ini dengan tangan kanan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan katanya, cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mulai perjamuan kudus, mulai yang dilambangkan roti dan anggur yang sudah diberkati tadi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, sehingga kami selalu mengingat karya salib Kristus yang sudah membuat kami menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, dari hamba diangkat menjadi anak. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah kita, dan saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan rindu untuk memberi persembahan dan perpuluhan, saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara, atau saudara bisa masukin amplop dan saudara berikan waktu ibadah tatap muka. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berdoa agar setiap persiapan, setiap masa-masa sukar ini segera berakhir. Biar ini menjadi pokok doa kita setiap hari, secara khusus kita mau mendoakan ini saudara. Dan kita juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau mohon berkat juga dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di mana banyak orang masih belum bisa beribadah, tapi kami masih sudah Tuhan izinkan untuk kami bisa lagi menikmati ibadah walaupun masih online. Tapi Tuhan berikan kami kesempatan yang indah ini. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dan Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami bersepakat bersatu hati berdoa, mempertaruhkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan pengasihan Tuhan kami letakkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan pemulihan terjadi atas Indonesia. Biar belas kasihan Tuhan dan tangan kemurahan-Mu masih ada atas Indonesia. Biar kiranya Tuhan berbelas kasihanlah untuk memulihkan keadaan Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan mau membangkitkan kembali Indonesia. Biar Tuhan juga nyatakan kedaulatan Tuhan atas Indonesia.
Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Berkati dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Berkati dengan Roh Kudus yang berdiam sehingga mereka bisa mengeluarkan kebijakan, ketetapan, keputusan yang bijak Tuhan. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Maruf Amin sebagai Wakil Presiden beserta setiap staf, setiap menteri, setiap orang-orang yang ada di pemerintahan Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, berikan hikmat marifat dari sorga untuk mereka, kekuatan dari Tuhan, kesehatan juga Tuhan. Kami juga menyerahkan kota Medan ini dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami untuk hidup di kota ini. Tuhan yang memberikan kami boleh hidup di tempat ini, di kota ini. Dan biar kiranya Tuhan kami bersepakat berdoa bagi kota ini. Tuhan berkatilah kota ini. Jagailah kota Medan ini Tuhan. Anugerahkanlah keamanan dan kesejahteraan atas kota ini. Dan pemerintahnya juga ada dalam pimpinan Tuhan, di dalam genggaman Tuhan. Tuhan tolong kasihanilah. Kasihanilah kota ini Tuhan. Dan kami berdoa setiap gereja Tuhan yang ada di Sumatera Utara. Tuhan tolong. Tuhan tolong bangkitkan lagi Tuhan. Gereja Tuhan menjadi gereja yang memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Yang bergabung bersama dengan kami hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, melindungi. Dan anak-anakmu yang sudah memberi persembahan, memberi perpuluhan, Tuhan yang berkati sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kami. Sesuai dengan bagian kami, porsi yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami menaikkan setiap pujian syukur kami kepada Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami kerjakan, pelayanan kami hari ini menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah untuk adanya ibadah online ini Tuhan. Engkau yang melihat isi hati setiap anak-anak Tuhan. Engkau yang melihat cinta kasih mereka kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membela. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan biar kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu ada terus di dalam genggaman tangan Tuhan. Disertai, diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mau siapkan hati. Dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji rahmat hanya bagimu yang layak menerima segala pengagungan. Haleluya, amin. Amin. Stay safe Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.